Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat selalu ya, dan jangan lupa tetap stay safe di rumah. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai jaringan saraf. Sebelumnya, apakah kalian tahu mengapa kita bisa menggerakkan tangan kita seperti ini, jempol kita seperti ini? Nah, itu semua adalah mekanisme dari jaringan saraf. Bagaimana jaringan saraf bisa menggerakkan tangan kita seperti ini? Nah, tonton terus video ini sampai akhir sehingga kalian nanti bisa paham dan juga bisa menjelaskan mengenai jaringan saraf ini. Oke, langsung saja pada materi yang pertama. Jadi kita akan membahas yang pertama mengenai apa itu jaringan sel. Jaringan sel tersusun atas dua jenis sel. Yang pertama sel saraf, neuron, dan yang kedua yaitu sel penyokong atau neuroglia. Jaringan saraf ini terdapat pada seluruh tubuh kita. Nah, jaringan saraf paling banyak 98% ada di susunan saraf pusat otak kita dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sisanya berada pada susunan saraf tepi kita. Nah, tadi kan ada dua jenis sel ya, neuron dan juga neuroglia. Apa beda dari kedua ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai neuron. Neuron merupakan sel-sel yang ada di dalam saraf kita yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal. Nah, sinyal ini yang bagaimana? Jadi misalnya seperti ini, ketika kita akan menggerakkan tangan kita, nah, otak akan mengirimkan sinyal melalui neuron ke otot tangan kita sehingga tangan kita dapat bergerak. Atau juga misalnya seperti ini, ketika kita memegang permukaan yang kasar, misalnya saja kayu yang kasar. Nah, neuron-neuron yang ada di dalam tangan kita akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Nah, otak akan menginterpretasikan bahwa ternyata yang kita pegang itu permukaannya kasar, seperti itu. Jadi intinya neuron ini tuh berfungsi sebagai pengirim sinyal atau messenger yang berupa sinyal-sinyal tadi. Jadi seperti itu ya, paham? Kemudian neuroglia. Nah, berbeda dengan neuron tadi yang dapat mengirimkan sinyal, neuroglia tidak dapat mengirimkan sinyal. Jadi dia itu berfungsi sebagai cheerleader untuk si neuron ketika dia sedang bekerja keras mengirimkan sinyal. Nah, neuroglia ini dapat mengirimkan nutrisi ke neuron, kemudian oksigen ke neuron. Pokoknya dia itu mendukung dan juga melindungi si neuron agar neuron ini dapat bekerja secara optimal. Seperti itu ya. Nah, kita semua tahu bahwa sel-sel saraf merupakan sel-sel yang dapat menghantarkan impuls di dalam tubuh kita. Otak kita saja terdiri atas miliaran sel-sel saraf yang bekerja sama untuk menerima dan juga menghantarkan impuls. Tetapi, bagaimana sebenarnya sih cara kerjanya? Untuk itu, kita akan membahas mengenai struktur sel saraf itu sendiri terlebih dahulu. Nah, struktur yang pertama ada yang namanya akson. Jadi, akson ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya yang berujung pada target akhir yaitu organ maupun otot. Kemudian ada yang namanya dendrit. Nah, dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot ataupun dari otak. Nah, kemudian impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, di mana badan sel ini merupakan struktur lain dari sel saraf yang berisi nukleus. Nah, nukleus ini merupakan organel yang berisi materi genetik di mana berfungsi sebagai pertumbuhan dan juga perkembangan dari sel saraf itu sendiri. Selain itu, ada
struktur yang bernama selubung myelin, di mana selubung myelin ini berfungsi sebagai membantu mempercepat konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Nah, kemudian ada yang namanya nodus Ranvier. Jadi, nodus Ranvier ini merupakan bagian yang tidak terselubungi oleh selubung myelin. Jadi, seperti ini ya, selubung myelin ini berfungsi untuk melindungi akson dengan cara menyelubunginya. Nah, tetapi si selubung myelin ini tidak menyelubungi secara keseluruhan. Nah, bagian yang tidak terselubungi oleh myelin ini dinamakan nodus Ranvier. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya akson terminal atau ujung akson, di mana ini merupakan batas akhir dari si neuron. Nah, kita sudah mendapat gambaran mengenai struktur dari sel saraf. Nah, tetapi bagaimana transmisinya? Kemudian bagaimana cara otak kita dapat menyuruh otot kita agar dapat menggerakkan jempol kita? Nah, kemudian melalui mekanisme yang kompleks, otak kita nanti akan membentuk suatu potensial aksi dan meneruskannya ke sepanjang sel saraf yang ada di dalam tubuh kita, di mana itu yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol kita nantinya. Nah, di dalam tubuh kita kan terdapat banyak saraf. Saraf ini tersusun atas banyaknya sel-sel saraf. Nah, di antara sel saraf satu dengan sel saraf berikutnya ada celah. Celah ini dinamakan sebagai sinaps. Jadi, potensial aksi atau impuls yang berupa listrik akan diterima oleh dendrit pada sel saraf yang pertama. Kemudian disalurkan ke badan sel. Kemudian lanjut lagi ke akson dan lanjut lagi kemudian dikirimkan ke dendrit ya pada sel saraf berikutnya. Melalui celah tadi, apa namanya? Ya, namanya celah sinaps. Nah, itu berjalan begitu seterusnya sampai akhirnya sel saraf terakhir yang menyalurkan ke sel otot, di mana yang bertanggung jawab untuk menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita dapat bergerak. Seperti itu. Nah, bagaimana nih? Sudah paham semuanya mengenai jaringan saraf? Jadi tadi urutan jalannya rangsang yang pertama itu dari dendrit, kemudian diteruskan ke badan sel, kemudian diteruskan ke akson, lalu yang terakhir diteruskan ke ujung akson atau terminal akson. Lalu dapat disalurkan lagi ke sel saraf berikutnya melalui celah sinaps. Sudah paham? Jadi seperti itu ya. Nah, jangan lupa diingat dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.